Halo semuanya, PTTH Ranah Kaiser episode 650 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mematahkan ruang rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh Yu Huang. Dengan bantuan Gouyan dan kekuatan Damu, dia menemukan bahwa ruang tersebut adalah dunia berdarah yang mengerikan, tempat jiwa-jiwa tersiksa disegel. Namun, di sana ia tidak menemukan Raja Tianzang yang ia cari, melainkan pecahan jiwa naga darah milik Yu Huang. Dengan kekuatan bendera penyegel jiwa, Xiaoyan berhasil menundukkan dan menyerap roh naga darah itu, membuat Yu Huang terluka parah. Setelah keluar dari ruang tersebut, Xiaoyan dan Xuan Huang bersiap mengakhiri pertempuran. Akan tetapi, Yu Huang memanggil bala bantuan dari suku Phoenix, dan langit laut pun berubah menjadi medan perang besar antara suku naga dan suku Phoenix. Pertempuran ini akan menjadi awal dari konflik besar antara dua ras kuno, suku naga dan suku Phoenix, yang akan menentukan siapa penguasa sejati dunia Sanhai. Xiaoyan berdiri di kedalaman laut, dikelilingi oleh kekuatan luar biasa dari para naga. Suara Xuan Huang menggema di benaknya, memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Dengan pesan yang disampaikan, Xuan Huang segera menggerakkan tubuhnya dan melesat ke permukaan laut. Dia mengajak Xiaoyan untuk meninggalkan perairan ini bersamanya. Seluruh klan naga pun menyusul, mengibarkan sayap-sayap raksasa mereka hingga menimbulkan gelombang dahsyat. Ribuan sosok naga melayang di udara, membentuk barisan agung yang menutupi langit. Di sisi lain, para anggota klan Phoenix mengeluarkan wujud sejati mereka. Api yang menyala di tubuh mereka berkumpul di udara, membentuk bola api raksasa yang perlahan naik ke atas, seakan menjadi matahari yang baru terbit di bawah samudra. Di tengah udara, pemimpin klan Phoenix, yaitu Feng Xi, mengeluarkan teriakan yang menggema. Xuan Huang, bersiaplah menerima kematianmu. Dua klan itu memang telah lama menyimpan dendam berdarah yang tidak dapat didamaikan, dan kini kebencian itu telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Xuan Huang menatap Feng Xi dengan tatapan serius, lalu mengatakan, Feng Xi, ras naga kami telah membayar mahal atas kesalahan masa lalu. Mengapa harus terus melanjutkan permusuhan ini? Akhir dari semua ini hanyalah kehancuran bagi kedua pihak, sementara pihak ketiga akan menuai keuntungan. Xuan Huang dengan jelas tidak ingin memulai perang. Suaranya mengandung ketulusan yang jarang terlihat dalam pertempuran seperti ini. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya. Selain itu, kau juga mengetahui bahwa saat itu dunia Sanhai tengah mengalami keanehan. Baik ras naga maupun ras Phoenix sama-sama dikendalikan oleh bunga hitam misterius itu. Beri aku sedikit waktu, aku akan menyelidiki dan mencari kebenaran. Namun Feng Xi tetap menatapnya dingin, wajahnya penuh amarah yang membara. Suaranya menggema tajam. Mencari kebenaran, Raja Naga kalian membunuh pemimpin kami dan kemudian bersembunyi, menghilang tanpa jejak. Itu yang kalian sebut membayar harganya. Jika kau dapat menyerahkan jasadnya kepadaku, maka mungkin urusan ini bisa diakhiri. Seekor pinik raksasa dengan bulu berwarna api 5 warna mengepakkan sayapnya. Suaranya bergema memenuhi langit. Jangan berbicara dusta. Kami tidak akan tertipu oleh kata-katamu. Xiaoyan tidak memahami bahasa mereka. Namun Long Yan di sisinya menerjemahkan setiap kata dengan cepat. Xuan Huang menatap Feng Xi dengan tatapan berat, lalu menjawab, aku mengatakan yang sebenarnya. Raja Naga generasi sebelumnya memang telah menghilang. Dendam lama dan baru seperti ini, sampai kapan akan berakhir? Kita semua makhluk dunia Sanhai. Jika dua klan terbesar ini bertikai, maka dunia akan kembali tenggelam dalam kekacauan. Lihatlah, bahkan klan Xiaolong pun kini berani menentang kami. Suara Xuan Huang semakin dalam dan dingin. Di dunia Sanhai, klan naga dan klan Phoenix adalah dua pilar utama yang menjaga keseimbangan. Jika dua penguasa ini saling menghancurkan, maka seluruh dunia Sanhai akan jatuh dalam kekacauan. Namun Feng Xi membalas dengan suara dingin yang menusuk. Leluhur kami dibunuh oleh tangan naga kalian. Bagaimana mungkin kami melupakan hal itu? Dendam ini hanya dapat ditebus dengan darah. Hanya dengan mengorbankan darah klan kalian untuk mempersembahkan kepada arwah leluhur kami, maka kebencian ini akan berakhir. Suasana mendadak membeku. Xuan Huang menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal yang tidak perlu. Maka dari itu, dia maju selangkah demi selangkah. Setiap kakinya menapak akan meledakkan aura yang menggetarkan. Suaranya yang dingin menggema sebagai peringatan terakhir. Hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun, kau hancurkan semudah itu. Baiklah, jika dendam ini tak terhapuskan, mari kita selesaikan dengan pertumpahan darah. Biarlah kita menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hanya dengan kedua klan kalian, apa kau kira bisa menandingi klan naga kami? Namun Feng Xi tertawa dingin.
Tentu saja tidak hanya kedua klan kami. Klan naga telah berkuasa terlalu lama. Musuh-musuh kalian tidak sedikit. Dan mereka semua kini telah bersatu. Sekarang, karena telah sampai di titik ini, tidak perlu lagi banyak bicara. Feng Xi menyeringai. Dari kejauhan, lapisan awan hitam pekat bergerak mendekat, disertai suara kepakan sayap yang bergemuruh, dengungan rendah, dan teriakan-teriakan liar. Ketika lapisan awan semakin dekat, tampak ribuan binatang buas dengan berbagai wujud memenuhi cakrawala. Mereka datang untuk menghancurkan klan naga. Xuan Huang menatap pemandangan itu dengan wajah muram, lalu berpaling kepada Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, maafkan aku. Ras naga kami kini berada dalam bahaya besar. Segeralah tinggalkan tempat ini. Jangan ikut terseret. Nada suaranya berat dan penuh kesedihan. Dia tahu pertempuran ini akan menjadi pertumbuhan darah yang tidak akan berakhir tanpa korban besar. Para binatang buas itu datang untuk menghancurkan ras naga. Sementara tujuan ras Phoenix jauh lebih sederhana, menghapus naga dari dunia Sanhai dan menjadikan Phoenix sebagai penguasa tunggal. Feng Xi menatap tajam ke arah Xuan Huang, lalu mengatakan, selama ini, setiap raja dunia Sanhai berasal dari ras nagamu. Sudah saatnya mahkota itu berpindah tangan. Ia mengepakkan sayapnya yang menyala dengan hebat. Seluruh pasukan Phoenix mengikuti gerakannya. Nyala api membumbung dari sayap mereka, meluap-luap ke langit. Pertempuran besar pun akan segera dimulai. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia sadar bahwa konflik ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Mengungkap identitas Longyan di saat seperti ini tentu bukan langkah bijak. Namun dia juga tidak memilih untuk pergi. Ia tengah memikirkan langkah berikutnya dan juga mempertanyakan kemana perginya Raja Tianzang. Dari situ, ia mulai menyimpulkan bahwa Feng Xi mungkin telah bersekongkol dengan ras lain. Jika Raja Tianzang tidak berada di antara klan Jialong, maka besar kemungkinan ia ada di pihak Phoenix. Satu-satunya cara untuk memastikan hal ini hanyalah dengan membunuh Raja Jialong dan membaca jiwanya. Pertempuran antara dua ras terkuat di dunia Sanhai pun akhirnya pecah. Ribuan naga mengamuk di udara, sementara para Phoenix melawan dengan nyala api yang membakar langit. Meskipun banyak binatang buas bergabung untuk membantu klan Phoenix, klan naga tetap menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tubuh mereka yang kokoh dan kekuatan darah murni menjadikan mereka makhluk yang sulit ditaklukkan. Ras Jialong juga ikut serta, namun raja mereka bersembunyi jauh di dalam jurang laut, seolah sudah menduga bahwa Xiaoyan akan mencarinya. Xiaoyan melangkah ke depan dan tubuhnya menghilang seketika. Melihat itu, Xuan Huang justru menghela nafas lega. Dia tidak ingin Xiaoyan terlibat lebih jauh. Pergi adalah pilihan baik. Bagaimanapun, ini memang urusan internal klan kami, tidak terkait dengan pihak lain. Dia tidak perlu membantuku. Konflik ini dipicu oleh klan naga, maka kami sendiri yang harus menyelesaikannya. Jika kami menang, maka kematian ras Phoenix akan menjadi peringatan bagi semua ras lain. Namun jika kami kalah, maka ras Phoenix akan naik tahta dan menggantikan kami sebagai penguasa dunia Sanhai. Ledakan demi ledakan mengguncang langit dan laut. Api beradu dengan air, guntur bergemuruh di udara. Tubuh-tubuh naga raksasa berputar di antara kobaran api. Meskipun jumlah musuh yang datang sangat banyak, namun keunggulan fisik para naga membuat mereka tidak mudah dikalahkan. Mereka bertempur dengan kekuatan yang menggetarkan, seolah hendak membuktikan kepada seluruh makhluk dunia Sanhai mengapa selama ini ras naga selalu menjadi penguasa tertinggi. Sementara itu, Xiaoyan telah menyusup ke dalam laut yang gelap. Raja Jialong bersembunyi di kedalaman jurang, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari kekuatan jiwa Xiaoyan yang meluas seperti lautan. Dari kegelapan, terdengar suara dingin yang bergema. Manusia asing, beraninya kau datang ke sarangku dan hendak merebut jiwaku. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak pernah kembali. Tiba-tiba, cahaya kehijauan menyala di sekeliling Xiaoyan. Dari kegelapan, muncul ribuan rantai besi. Semuanya meluncur ke arahnya. Raja Jialong telah mengaktifkan formasi larangan kuno yang diwariskan oleh leluhurnya. Xiaoyan menatap sekeliling tanpa gentar. Di bahunya, mata biru besar milik Gouyan berputar, memancarkan sinar terang. Gouyan berkata dengan nada sombong, kau tanpa malu menunjukkan formasi larangan yang usang seperti ini. Bagi Tuan Gou tua ini, formasi larangan sehebat apapun akan runtuh dalam satu tarikan nafas. Gouyan melayang keluar dari lengan jubah Xiaoyan. Matanya yang besar berkilau biru terang. Namun dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, Gouyan menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Pria kejam 1000 pisau, jangan lupakan janjimu. Setelah ini, kau harus membantuku membentuk kembali tubuhku. Xiaoyan hanya menatapnya dan mengangguk ringan tanpa berkata apapun. Dalam sekejap, cahaya biru menyala dari mata Gouyan, menyapu seluruh jurang bawah laut. Rantai-rantai besi yang meluncur dari segala arah langsung hancur menjadi abu. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan waktu. Dia segera merapatkan kedua telapak tangannya.
Teknik pemusnah iblis, teratai api abadi. Sekuntum teratai api terbentuk di telapak tangannya, menyebarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh dasar laut. Dalam sekejap, kegelapan lenyap dan formasi larangan pun hancur berantakan. Raja klan Xiaolong yang bersembunyi di kedalaman menatap dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Tidak mungkin, ini adalah formasi pelindung leluhur dengan kekuatan dahsyat. Bahkan dapat mengaktifkan 5 lapisan pertahanan. Dia mampu merobeknya. Segalanya sudah terlambat. Jawabannya telah datang dalam bentuk nyala api yang membakar segalanya hingga menjadi debu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ceritanya makin seru kan? Pokoknya ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.